Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Muhammad Air kembali menemui Anda di Arah 9 Channel. Pada edisi yang lalu saya telah mengurai asal-muasal kata santri yang diadaptasi dari kata sastri, sebuah peristilahan pada siswa yang belajar sastra di padepokan ataupun di padukuhan yang kemudian diadaptasi oleh Wali Songo menjadi peristilahan dalam lembaga pendidikan Islam pada saat itu juga yang berkembang di hari ini. Kali ini saya akan mengurai tentang asal-muasal adanya Hari Santri Nasional, karena mungkin sebagian dari para pemirsa sudah mengetahui secara rinci, tetapi untuk mengingat-ingat kembali kita coba rinci dari awal mulanya kenapa ada Hari Santri. Sebagian kawan saya menganggap bahwa Hari Santri itu usulan resmi dari PBNU kepada Presiden Jokowi, kemudian diterima. Ada juga yang menganggap bahwa itu adalah ide Jokowi, kemudian disahkan menjadi kepres dan berbagai-nya. Baiklah, kita urai dari awal mula. Penggagasan adanya Hari Santri Nasional tidak serta-merta terjadi pada 2014 yang kemudian disahkan 2015. Dari informasi yang saya terima dan juga dari berbagai sumber yang saya baca, bahwa gagasan Hari Santri Nasional datang dari seorang Kiai NU berasal dari Malang, yaitu Bapak Kiai Haji Tarik Darwis, pengasuh Pondok Pesantren Babus Salam, Banjarjo, Malang, Jawa Timur sejak 2009 yang lalu. Bahkan Gus Torik, demikian beliau akrab disapa, sempat melakukan diskusi dengan sekitar 106 pengasuh pondok pesantren di Jawa Timur untuk penggagasan Hari Santri itu. Bergulir-bergulir, bahkan sampai juga ada harapan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau Pak SBY mengesahkan Hari Santri Nasional, tetapi juga ya belum nasibnya sehingga tidak terlaksana. Yang mana pada saat itu diusulkan 1 Muharram dalam kalender Hijriah. Demikian informasi yang saya terima atau dari sumber yang saya baca. Singkatnya, dari 2009 sampai akhirnya nanti pada 2014, di mana pasangan calon presiden Insinyur Haji Joko Widodo yang berpasangan dengan Haji Yusuf Kalla mencalonkan diri, dan pada 27 Juni 2014 Pak Insinyur Haji Joko Widodo berkunjung ke Pondok Pesantren Babus Salam Malang yang diasuh oleh Gus Torik, di mana di sana saat itu sedang dilaksanakan Haul Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama. Intinya di dalam haul itu Gus Torik atau Yai Torik meminta kepada Jokowi untuk mengesahkan atau menetapkan Hari Santri Nasional jikalau beliau terpilih. Tentu seperti itu, karena saat itu adalah belum pemilihan ya, masih dalam rangka kampanye 27 Juni 2014, sedangkan pemilihan presiden pada saat itu yaitu 9 Juli 2014. Jadi ada penandatanganan nota kesepakatan kurang lebih seperti itu. Jikalau beliau terpilih, maka akan mengesahkan Hari Santri Nasional yang informasinya adalah 1 Muharram. Alhamdulillah Allah menakdirkan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo dan yang berpasangan dengan Haji Yusuf Kalla terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Lalu sudah terpilih, bagaimana dengan janjinya, Pak? Ya, alhamdulillah Pak Jokowi masih ingat dan merespon. Hanya saja kemudian kalau memang harus ditetapkan ada Hari Santri Nasional, kemudian ada usulan dari PBNU yang disampaikan khususnya oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj selaku Ketua Umum. Menurut beliau, jikalau akan ada Hari Santri Nasional, sebaiknya jangan 1 Muharram. Sebab 1 Muharram adalah hari kebanggaan kaum muslimin khususnya di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Maka sebaiknya, kata Yai Said, ambil momentum yang melibatkan santri untuk mempertahankan
nasionalisme kita atau mempertahankan keutuhan Republik Indonesia. Beliau mengusulkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional, di mana 22 Oktober adalah penandatanganan atau deklarasi dari resolusi jihad Nahdlatul Ulama 1945 yang menjadi pemicu pecahnya perlawanan arek-arek Surabaya dan sekitarnya, sehingga dikenal adanya pertempuran dahsyat 10 November yang dikenal sebagai Hari Pahlawan. Disitulah Yai Said mengusulkannya. Dan usulan itu tidak hanya sekedar lisan, diantaranya beliau juga ya bersama para kiai di Nahdlatul Ulama di saat ada Musyawarah Nasional Alim Ulama dan konferensi besar Nahdlatul Ulama yang dilaksanakan di gedung PBNU dari tanggal 1 sampai 2 November 2014, salah satu klausul yang direkomendasikan kepada pemerintah adalah penetapan Hari Santri Nasional diharapkan pada 22 Oktober. Jadi bukan hanya lisan tapi juga dalam bentuk rekomendasi yang disepakati para kiai yang mengikuti Munas dan konferensi besar saat itu. Di lain itu juga diberi berbagai kesempatan, Yai Said terus menyuarakan 22 Oktober untuk menjadi Hari Santri Nasional. Termasuk ketika acara konferensi besar Fatayat NU 21 November 2014, Yai Said juga menyampaikan itu agar Presiden menetapkan Hari Santri Nasional 22 Oktober. Kenapa? Momentumnya memang sangat tepat. Demikian alasan beliau, berikut juga para kiai yang lain. Tentu saja kiai-kiai yang lain dan ormas-ormas yang lain punya hak suara dong. Yang namanya santri kan bukan hanya NU. Kemudian para pemirsa sekalian, ada pertemuan yang dilaksanakan pada 15 Agustus 15 Agustus 2015. Berbagai organisasi, diantaranya ada Matlaul Anwar, ada Persis, ada FKDMI, yang mana ormas-ormas Islam ini menyetujui disahkannya Hari Santri Nasional itu pada 22 Oktober. Sebelumnya lagi, jadi pertemuan 15 Agustus 2015, sejumlah ormas Islam ini menyetujui 22 Oktober. Tapi sebelumnya juga ada perwakilan dari ormas-ormas Islam yang besar seperti Muhammadiyah, NU, kemudian ada Persis, juga menyetujui bahwa 22 Oktober sebagai Hari Santri. Artinya tidak hanya serta-merta NU belaka, tetapi juga melalui musyawarah para kiai, para tokoh untuk menentukan 22 itu pas atau tidak sebagai Hari Santri Nasional. Singkatnya adalah mayoritas dari semua pimpinan ormas Islam atau perwakilan ormas Islam, mulai dari PUI ya, Persis, Matlaul Anwar, FKDMI, Muhammadiyah, NU ya apalagi. Pemirsa sekalian, dari guliran dan musyawarah yang terjadi itu, kemudian alhamdulillah pada 15 Oktober 2015, Presiden Insinyur Haji Joko Widodo menandatangani keputusan Presiden tentang Hari Santri Nasional yang bernomor 22 tahun 2015, bahwa penetapan Hari Santri Nasional jatuh pada 22 Oktober. Setelah itu, alhamdulillahnya lagi, Presiden Joko Widodo mendeklarasikan atau mengumumkan pengesahan Hari Santri Nasional 22 Oktober tersebut tepat pada tanggal 22 Oktober 2015 di Masjid Istiqlal, Jakarta. Alhamdulillah, ini sangat luar biasa dan mudah-mudahan menjadi tonggak sejarah kebangkitan kita semua. Kenapa? Karena dari histori, selain latar belakang 22 Oktober sebagai
penandatanganan resolusi jihad yang menjadi pemantik perang 10 November untuk mempertahankan Republik Indonesia, juga peristilahan santri dan sistem lembaga pendidikan santri adalah merupakan warisan. Pertama, istilah asli Nusantara. Kedua, sistem asli Nusantara. Artinya, adanya Hari Santri juga mengingat sejarah tentang lembaga pendidikan asli Nusantara dengan sistem padepokan dan pedukuhan. Berikut juga peristilahannya. Tentu ini hal yang sangat menggembirakan, bukan hanya kepada kami sebagai santri atau mungkin ke pengasuh pesantren, karena apabila merunut kepada sisi peristilahan kata santri dari sastri, tentu siapapun rasanya tepat dikatakan santri jikalau dia mempelajari ilmu-ilmu agama yang mengedepankan akhlak dan kepribadian yang mulia. Maka tentu saja Hari Santri Nasional adalah milik bangsa Indonesia, bukan hanya sekedar milik kami kaum Sarungan. Demikian pemirsa tentang rentetan Hari Santri, tapi bukan berarti tidak ada masalah ya. Banyak yang tidak setuju juga, bahkan ada politisi yang menganggap Jokowi sinting apa segala macamnya. Kemudian ya begitulah riak-riak. Mungkin ya politisi yang tidak suka itu mungkin ya hanya sekedar menguji keteguhan Pak Presiden Jokowi, benar nggak mau mengesahkan. Ternyata beliau tidak hirau dengan cacian, beliau tetap menetapkannya. Dan saya secara pribadi pada Hari Santri yang pertama, yaitu 22 Oktober 2015, alhamdulillah mendapat kesempatan untuk menyampaikan obrolan seperti ini di Masjid Fathul Khan atas undangan kawan-kawan dari organisasi kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Memang pada saat itu sebagian dari mahasiswa yang menjadi audien atau jemaah di masjid itu bertanya, kenapa harus ada Hari Santri? Bukankah nanti ini terjadi kooptasi? Nanti mereka minta hari siswa dan sebagainya, macam-macam lah gitu ya. Ya, saya jawab seperti tadi bahwa santri jangan hanya dikonotasikan kepada mereka yang ada di pesantren. Harus lihat dulu asal mula kata santri itu apa. Kedua, andai pun kita menggunakan pengertian yang sempit bahwa santri itu sebagaimana umum difahami adalah mereka yang belajar di pesantren-pesantren, tetapi realitas yang terjadi kan ada hari-hari yang kita tidak menjadi bagiannya secara peristilahan. Saya bilang begitu, contohnya Hari Ibu. Hari Ibu, kita bapak-bapak, tapi kita tidak pernah protes. Kenapa? Ya, yang namanya hari besar ditetapkan sebagai hari besar nasional tentu ada latar belakang sejarah yang besar pula, yang baik untuk diingat, dikenang. Untuk apa? Untuk pendidikan kita bersama, untuk menatap masa depan bangsa dengan melihat hal-hal yang baik di masa belakang. Demikian saya ucapkan terima kasih. Selamat Hari Santri Nasional untuk bangsaku, bangsa Indonesia.